Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi di YouTube BBM Channel. Belajar bersama menyenangkan. Apa kabar hari ini anak-anak soleh dan soleha? Dimanapun kalian berada, Ibu berharap kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 2. Namun sebelumnya jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Anak-anak soleh dan soleha, sebelum pembelajaran dimulai, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada kesempatan kali ini adalah 1. Siswa mampu mengidentifikasi tinggi rendah nada dari teks lagu Menanam Jagung dengan benar. 2. Siswa mampu menyanyikan notasi lagu Menanam Jagung sesuai tinggi rendah nada dengan aba-aba ketukan dari guru dengan benar. 3. Siswa mampu memberikan contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat dengan benar. 4. Siswa mampu menjelaskan perbedaan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Nah, itulah anak-anak tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada kesempatan kali ini. Ibu yakin kalian semua bisa mencapainya dengan baik. Nah, sekarang kalian simak ya materi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Kalian simak sampai akhir, karena di akhir materinya ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, agar nanti tugasnya bisa kalian kerjakan dengan baik, simak materinya dengan seksama ya anak-anak soleh dan soleha. Anak-anak soleh dan soleha, selain matahari, apalagi ya sumber energi di bumi? Ayo kita cari tahu. Anak-anak, kalian sudah mempelajari manfaat energi panas matahari. Salah satu manfaat energi panas adalah untuk membantu pertumbuhan tanaman. Nah, anak-anak, sekarang ayo kita bernyanyi dulu. Kita nyanyikan lagu Menanam Jagung bersama-sama. Ayo kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Anak-anak soleh dan soleha, sekarang coba kalian amatilah teks notasi angka menanam jagung di bawah ini. Nah, ayo kita perhatikan notasi angka yang ada pada lagu Menanam Jagung. Nah, anak-anak, kalau kita perhatikan lebih teliti, dalam notasi angka ada angka yang ada titik di bawahnya, ada angka yang tidak ada titik, dan juga ada angka yang di atasnya ada titiknya. Apa ya maksud dari titik-titik itu? Nah, anak-anak soleh dan soleha, titik di bawah angka ataupun titik di atas angka itu menandakan bahwa nada lagu tersebut dinyanyikan rendah atau tinggi. Nah, anak-anak, tahukah kamu tinggi rendah nada? Berikut adalah urutan tinggi rendah nada. Semakin ke kanan nada akan semakin tinggi. Nah, kemudian birama lagu dari Menanam Jagung adalah 4/4. Itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan.
Satu ketukan akan bernilai 1/4. Nah, kemudian tanda angka 2 yang ada garis di atasnya ini menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan, masing-masing 1/8 ketukan. Anak-anak soleh dan soleha, tanaman jagung dapat tumbuh karena air. Apakah air juga merupakan sumber energi? Ayo kita cari tahu dengan membaca teks di bawah ini. Energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan, dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Air sangat penting bagi kita. Setiap orang berhak mendapatkan air yang bersih. Anak-anak soleh dan soleha, kita bisa memanfaatkan air. Di antaranya, 1. Untuk minum, 2. Untuk mencuci pakaian dan piring, 3. Untuk menyiram tanaman, 4. Untuk memasak, dan 5. Untuk mandi. Nah, anak-anak, bagaimana? Kalian sudah bisa memanfaatkan air dengan baik, kan? Anak-anak, sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada anak yang sedang minum dan juga anak yang sedang mandi. Anak-anak soleh dan soleha, apakah kalian sering mandi dan minum? Kenapa kita harus mandi? Kenapa kita harus minum? Nah, anak-anak, minum dan mandi merupakan kebutuhan kita sehari-hari. Kita minum agar tubuh kita tidak kekurangan cairan. Kita mandi agar tubuh kita bersih dan terhindar dari penyakit. Kita membutuhkan air yang bersih untuk minum dan mandi. Air merupakan sumber kehidupan yang tak bisa dipisahkan dengan manusia. Oleh karena air merupakan sumber kehidupan, maka tentunya kita harus menggunakan air yang bersih dan sehat supaya kita tidak terserang penyakit karena mengkonsumsi air yang tidak sehat. Semua makhluk hidup mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan air bersih. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Untuk itu, setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajiban dengan baik. Nah, anak-anak, apa sih itu hak? Nah, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Contoh hak diantaranya, 1. Hak menerima pendidikan yang layak, 2. Hak memperoleh pelayanan kesehatan, 3. Hak mendapat kasih sayang dari orang tua, 4. Hak untuk meyakini dan memeluk agama, 5. Hak untuk menyampaikan pendapat atau gagasan. Nah, sedangkan contoh yang bukan hak adalah 1. Mendapat hinaan atau ejekan, 2. Mendapat perlakuan semena-mena, 3. Menerima sanksi, 4. Mencontek saat ujian, 5. Melanggar peraturan lalu lintas. Nah, itulah anak-anak yang dimaksud dengan hak dan contoh-contohnya. Anak-anak soleh dan soleha, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di gambar terlihat ada masyarakat yang sedang membersihkan sungai. Mengapa mereka membersihkan sungai? Nah, agar air sungai terlihat bersih dan terhindar dari penyakit. Nah, air sungai tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, misalnya untuk mencuci dan juga untuk mandi. Nah, di sampingnya ada gambar Udin. Udin sedang menutup keran air. Mengapa Udin menutup keran air?
Nah, agar airnya hemat, kita tidak menghambur-hamburkan air. Anak-anak soleh dan soleha, alangkah baiknya ketika kalian tidak menggunakan air, kerannya kalian tutup kembali ya. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Untuk itu, setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Nah, anak-anak, sekarang apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, dilaksanakan, dan dijalankan oleh seseorang. Contoh kewajiban diantaranya 1. Beribadah tepat waktu, 2. Mematuhi nasihat orang tua, 3. Mentaati peraturan di sekolah, 4. Menjaga nama baik keluarga, 5. Belajar dengan rajin. Sedangkan contoh yang bukan kewajiban diantaranya 1. Membuang sampah sembarangan, 2. Mengotori sungai, 3. Menghina orang lain, 4. Membantah orang tua, 5. Tidak menghormati guru. Nah, itulah anak-anak pengertian dari kewajiban dan contoh kewajiban dan juga contoh yang bukan merupakan kewajiban. Bagaimana? Kalian sudah bisa kan membedakan apa itu hak dan apa itu kewajiban? Anak-anak soleh dan soleha, materi pembelajaran pada kesempatan kali ini sudah selesai. Oleh karena itu, sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas. Tugasnya yaitu perhatikan gambar berikut. Kemudian isilah tabel sesuai dengan kejadian yang ada pada gambar. Nah, anak-anak soleh dan soleha, pertama kalian perhatikan gambar 1 dan gambar 2. Kemudian kalian isi pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan gambar 1 dan gambar 2. Kalian kerjakan di buku tulis kalian ya. Kemudian tugas selanjutnya yaitu air merupakan salah satu energi yang paling penting bagi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Kita wajib menghemat